Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dengan topik elektronik organik pada mata kuliah kimia organik fisik dengan judul film tipis aluminium laminasi sebagai penghalang ultra kelembapan buram berbiaya rendah untuk perangkat elektronik organik yang fleksibel. Nah, materi ini disusun oleh Gaudensius Christophorus Siki dengan NPM 52200042 dan Maria Odila Abi dengan NPM 52200043. Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor, Kepo Manado 2022. Yang pertama, pendahuluan. Perangkat elektronik organik seperti sel surya, perangkat pemancar cahaya, atau tristor memiliki potensial besar untuk aplikasi baru jika dapat diproses pada substrat yang fleksibel. Oleh karena itu, kualitas enkapsulasi dapat diukur oleh laju transmisi uap air yang tergantung pada kondisi di mana perangkat terpapar. Persyaratan umum dalam literatur adalah laju transmisi uap air dalam kisaran 105 gram per meter kuadrat per hari untuk perangkat pemancar cahaya, 10⁻³ sampai 10⁻⁵ gram per meter kuadrat per hari untuk sel surya organik. Namun saat ini, solusi untuk memenuhi target ini melibatkan kaca rapuh lambat sehingga teknik deposisi mahal seperti deposisi lapisan atom atau penghalang multilayer menggunakan deposisi bergantian lapisan organik anorganik. Penelitian ini menggunakan film tipis aluminium sebagai penghalang uap air buram. Film semacam ini cocok untuk aplikasi yang tidak memerlukan transparansi optik seperti transistor organik atau bagian belakang sel surya organik dan perangkat pemancar cahaya. Faktor pembatas untuk kinerja lapisan penghalang ini adalah lubang kecil yang terbentuk selama deposisi film tipis, seperti halnya untuk sebagian besar bahan penghalang. Cara umum untuk mengurangi pengaruh lubang kecil ini adalah struktur multilayer serial, yaitu beberapa lapisan bahan penghalang ditumpuk di atas satu sama lain dan dipisahkan untuk dapat berupa partikel pada substrat yang lebih besar dari ketebalan penghalang total atau deposisi lebih lanjut. Pemisahan pertumbuhan lapisan yang menghasilkan penghalang yang baik telah dicapai dengan pemilihan bahan interlayer yang cermat. Deposisi mereka biasanya membutuhkan teknik pelapisan yang berbeda untuk lapisan berturut-turut yang diproses secara independen. Pada substrat terpisah menghasilkan film dengan cacat independen pada posisi yang berbeda secara acak. Namun hambatan tipis individu terdiri dari 100 nanometer aluminium yang dilapisi ke lapisan benih yang meningkatkan perilaku pembahasan aluminium. Baik, mari kita simak gambar berikut. Gambar 1A merupakan laju transmisi uap air pada 30 derajat Celcius dan nilai RH 90% dari penghalang aluminium ganda. Lapisan penghalang dipisahkan oleh berbagai interlayers atau tidak ada interlayer. Lapisan tipis vakum deposit tidak menunjukkan efek, sedangkan sampel laminasi menunjukkan peningkat faktor. Gambar B, tumpukan uji kalsium untuk penghalang ganda serial. Sementara untuk gambar C, lapisan penghalang ganda pada cermin kalsium film tipis. Tumpukan uji CA disederhanakan untuk diilustrasi.
Sementara gambar 1 menunjukkan tingkat transmisi uap air yang diukur pada lapisan penghalang ganda yang dibuat oleh evaporasi serial. Di antara penghalang interlayers dilapisi pada proses vakum yang sama. Sampel yang direferensi dibiarkan tanpa interlayer dan sampel akhir disiapkan dengan evaporasi laminasi, yang berarti bahwa lapisan kedua aluminium 100 nanometer dilapisi ke dalam substrat PEN planar terpisah dengan penguapan termal. Substrat ini kemudian dilaminasi menghadap ke bawah ke sampel menggunakan lapisan lem. Di sini pita perekat penghalang oleh perusahaan TESA SE digunakan. Teknik ini menghasilkan struktur lapisan penghalang ganda dengan lem sebagai interlayer. Pada slide ini kita akan mengkaji lagi tentang semua sampel ditutupi dengan film polimer yang direkatkan dengan epoksi UV curing untuk perlindungan mekanis. Nah, langkah ini tidak diperlukan untuk sampel laminasi karena dilindungi oleh bagian belakang substrat kedua. Uji kalsium diukur terus sampai film kalsium terkorosi. Ini memungkinkan durasi pengukuran sekitar 70 jam dalam media 103 kisaran gram per meter kuadrat per hari atau 1000 jam untuk 104 gram per meter kuadrat per hari, yang merupakan waktu yang cukup untuk memastikan pengukuran keadaan stabil dan pengaturan uji kalsium film tipis, karena molekul air yang masuk langsung mencapai uji kalsium membawa perbaikan pada referensi hingga ketebalan 100 nanometer. Interlayer 100 nanometer NPB menghasilkan peningkatan faktor 3 seperti interlayer polimer berlapis pin. Mikrograf optik dari sampel menunjukkan lubang kecil dengan diameter dalam kisaran milimeter rendah untuk sampel referensi dan yang tidak memiliki lapisan interlayer yang diendapkan secara vakum. Dengan demikian, pertumbuhan lubang jarum tampaknya meluas melalui interlayer dan penghalang kedua, meninggalkan seluruh tumpukan permeabel untuk molekul air. Pengamatan ini juga dilakukan untuk interlayer terdeposit vakum lainnya yang diuji. Sementara lubang jarum tidak meluas melalui seluruh tumpukan untuk sampel yang dipisahkan polimer. Laju transmisi uap air yang lebih rendah tidak tercapai karena kondisi pertumbuhan yang buruk di atas polimer. Hal ini terlihat jelas karena mata telanjang dengan penampakan seperti susu dari aluminium film atas pada sampel. Sementara masalah ini mungkin khusus untuk bahan polimer yang digunakan. Sebagian besar bahan alternatif datang dalam pelarut organik yang akan menghancurkan tumpukan perangkat. Pada kondisi ambien, penghalang seperti itu dapat diharapkan untuk rezim 5 gram per meter kuadrat per hari, sehingga memenuhi persyaratan di atas dalam 10 rendah yang disebutkan untuk elektronik organik. Laminasi dilakukan di dalam galbox nitrogen atmosfer menggunakan lem dan polimer yang dikeringkan secara menyeluruh dengan menggunakan laminator A4 rumah tangga. Menurut produsen TESA SE, pita penghalang yang digunakan mengandung pengambil air laten yang seharusnya menekan difusi XY dalam aplikasi penghalang. Data uji CA telah diperiksa dengan cermat untuk memastikan nilai rendah yang diukur tidak berasal dari pengambil tersebut. Pada slide ini, eksperimen dengan lem yang berbeda dapat mengkonfirmasi
bahwa peningkatan laju transmisi uap air tidak terutama dikendalikan oleh lem tertentu, melainkan berasal dari struktur penghalang multilayer yang dipisahkan. Selain pita penghalang keadaan padat oleh TESA SE, resin epoksi cair digunakan. Peningkatan kecil dapat dilihat dengan lem penghalang. Khusus yang dipasok oleh Institut Fraunhofer untuk peneliti silika di atas lem epoksi industri standar. Ketebalan semua interlayer yang digunakan serupa dan berkisar dari 15 nanometer hingga 25 mm. Pita TESA dikeringkan pada suhu kamar setelah dosis UV awal dari lampu UV fluorescence tepat sebelum laminasi. Bahan epoksi adalah sistem 2 komponen yang dicampur sebelum laminasi dan kemudian dikeringkan pada suhu tinggi. Untuk menguji metode enkapsulasi, ini dapat diaplikasi aktual sel surya organik diproduksi dengan penguapan vakum thermal sebagai lapisan aktif heterojackson massal F4, ZNPC, dan C60 digunakan. Tumpukan perangkat yang tepat termasuk elektroda AL yang ditingkatkan benih dapat dilihat pada gambar 3. Di sekitar lapisan aktif itu terdiri dari lapisan transfer muatan yang dioptimalkan dalam ketebalan untuk memaksimalkan bidang optik di lapisan aktif. Kontak listrik ke dalam elektroda ditingkatkan dengan lapisan yang sangat diolah untuk menghindari penghalang Scotty. Mari kita simak gambar berikut. Nah, perangkat tumpukan sel surya organik yang digunakan dalam pekerjaan ini, semua lapisan diendapkan oleh penguapan vakum termal, di mana lapisan 2 dan 6-7 masing-masing adalah semikonduktor tipe P dan N yang didoping, sedangkan lapisan 4 yang aktif tidak didoping. Nah, sampel yang diterangi melalui substrat kaca transparan, kontak atas aluminium yang juga digunakan penghalang kelembapan ditingkatkan dengan lapisan benih MoO3 dan Cu. Mari kita simak gambar grafit berikut ini. Degradasi sel surya identik dengan enkapsulasi berbeda. Sel bersel tak berkapsul hanya dilindungi oleh elektroda aluminiumnya dibandingkan dengan sel dengan detik AL film dilaminasi ke perangkat dan ke sel referensi yang dienkapsulasi kaca. Waktu sampai PCS sel turun menjadi setengah dari nilai awalnya atau T50, mengikat dengan faktor 73 menggunakan laminasi enkapsulasi. Setelah fase awal, kecepatan degradasi untuk sampel yang dienkapsulasi laminasi sangat mirip dengan yang dienkapsulasi secara Hermitage referensi. Semua sampel berumur pada iklim 38 derajat Celcius dan 50% RH. Antara setiap jam pengukuran sampel dibiarkan dalam kondisi rangkaian terbuka. Nah, dapat dilihat bahwa degradasi PCE disebabkan oleh kombinasi kehilangan ISC dan kehilangan FF, sementara VOC tetap hampir konstan. Kerugian di ISC dapat dikaitkan dengan pengurangan area aktif karena degradasi elektroda. Ini sangat mirip untuk laminasi yang dienkapsulasi dan sampel yang dienkapsulasi kaca. Perbedaan dalam
kecepatan degradasi PCE sebagian besar digunakan oleh penurunan yang lebih cepat dari faktor pengisi dalam sel yang dienkapsulasi laminasi. Kurva 4 mengungkapkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh peningkatan resistansi seri yang mungkin disebabkan oleh lapisan oksida tipis yang terbentuk di antarmuka elektroda organik yang dapat dihasilkan dari sisa air di bahan laminasi atau yang sudah benar-benar kehabisan gas, di mana faktor pengisi juga bertanggung jawab atas degradasi yang awalnya lebih kuat dari sampel yang dienkapsulasi laminasi dibandingkan dengan sampel yang dienkapsulasi kaca. Ini stabil sekitar 200 jam dan berlanjut sejajar dengan sampel yang dienkapsulasi kaca, yang berarti bahwa degradasi sampel yang dienkapsulasi laminasi hampir sama lambatnya dengan degradasi intrinsik satunya dari sampel yang dienkapsulasi kaca. Pada kurva berikut ini, rincian degradasi sampel ditunjukkan pada gambar 4. Degradasi sidik jari OSC utama dibandingkan antara sampel referensi yang dienkapsulasi kaca dan sampel yang dienkapsulasi laminasi. Sementara tegangannya rangkaian terbuka atau VOC dan arus hubung sikat atau ISC berperilaku serupa untuk kedua sampel. Faktor pengisi atau FF menurun secara signifikan lebih cepat untuk sampel yang dienkapsulasi laminasi, menyebabkan hilangnya efisiensi konversi daya atau PCE yang sesuai. Kesimpulannya, setelah fase awal, sel surya yang dienkapsulasi laminasi menunjukkan degradasi yang sama seperti sampel kaca-kaca yang dienkapsulasi secara hermetis. Oleh karena itu, sangat mudah dan cepat metode telah ditemukan untuk secara efektif mengurangi masuknya air ke dalam perangkat elektronik organik. Telah terbukti bahwa degradasi fotovoltaik organik dapat diperlambat secara efektif dengan laminasi enkapsulasi, sehingga meningkatkan masa pakai perangkat dan mengurangi waktu pengembalian energi. Pada saat yang sama, perangkat tetap fleksibel dan ringan. Teknologinya adalah berlaku untuk bagian belakang perangkat optoelektronik fleksibel, karena itu memberikan penghalang kelembapan buram. Persyaratan pada hambatan film tipis aluminium rendah dan produksi multilayer hanya terdiri dari satu langkah laminasi di atas perangkat yang telah selesai. Hal ini memungkinkan integrasi ke dalam produksi roll-to-roll skala besar di fotovoltaik organik fleksibel dan menjadikan enkapsulasi laminasi sebagai alternatif menarik untuk substrat belakang mahal yang saat ini digunakan dalam produksi perangkat organik fleksibel. Sekian dan terima kasih.